Sokrates, seorang filosof Yunani, hidup di tengah masyarakat paganisme, penyembah berhala. Tapi di tengah masyarakat yang rajanya nyembah berhala, menteri-menterinya nyembah berhala, ternyata ada sekelompok masyarakat yang disebut dengan filosofia. Filo cinta, sofia hikmah, ilmu pengetahuan. Mereka adalah para pemikir yang tidak mau ikut arus orang banyak. Maka akhirnya mereka berpikir bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu tidak diketahui namanya siapa, pekerjaannya apa. Pokoknya ada yang menciptakan alam semesta berdasarkan perenungan yang mendalam. Tapi untuk menangkap eksistensinya, sifatnya, namanya perlu berpikir 500 tahun, kata Sokrates. 500 tahun untuk duduk, merenung, berpikir, baru ketemu. Jadi orang-orang seperti Sokrates ini, dia sudah tidak lagi berpikir tentang bidadari, tentang jannatin tajri min tahtihal anhar, tentang wakawa'iba atsraba, waka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Tidak lagi pada level itu. Lalu kemudian kita, ini yang di luar Islam. Sekarang yang di dalam Islam. Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah. Jabatan dia rektor di Universitas Nizamiyah yang didirikan oleh Raja Nizamul Muluk. Kalau dia berjalan di kota Baghdad, maka ada 70.000 orang yang mengikut dia dari belakang. Kedudukan yang amat sangat tinggi. Tapi dia mengalami penasaran yang luar biasa. Yang dia ceritakan dalam Al-Munqidh Minad Dhalal, penyelamat dari kesesatan. Dia sedang mencari-cari, kata dia, aku sudah begitu dalam filsafat. Saking dalamnya filsafat, maka dia menulis Tahafut Al-Falasifah, kehancuran filsafat. Aku sudah amat sangat dalam ilmu kebatinan, Syiah Batiniyah. Saking dalamnya dalam Syiah kebatinan, dia tulis kitab Fadaih Al-Batiniyah. Aku sudah amat sangat mendalam dalam bidang usul fikih. Dalam bidang fikih sudah semuanya. Tapi dia tetap penasaran tentang satu, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia berkhalwah. Dia tinggalkan jabatan rektor, dia tinggalkan semua gemerlap dunia yang ada di Nizamiyah, Nizamul Muluk. Akhirnya dia pergi berkhalwah, beruzlah selama 11 tahun. Pergi ke Damaskus, pergi ke Baitul Maqdis Palestina. Dan kemudian yang dia bawa hanya rikwah. Rikwah yaitu timba kecil untuk menimba air. Lalu kemudian jarum. Karena mereka yang uzlah itu tetap membawa timba. Karena tidak boleh pakai timba orang lain, syubhat. Dan mereka tidak tetap kemana-mana membawa jarum. Karena takut pakaiannya sobek, terbuka aurat, sholatnya enggak sah. Orang selevel Al-Ghazali, dia tidak lagi berpikir tentang buah-buahan, tentang sungai yang mengalir. Maka puncak kenikmatan orang selevel Sokrates dan Ghazali adalah yang disebut Allah puncak nikmat surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya karena memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tentang dia yang maha mengetahui. A'riful ma'arif. Ma'rifahnya sema'rifah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya baru sampai pada level alim. Itu pun belum juga sampai. Tapi mereka sudah sampai pada level arif. Makanya para habaib, para ulama itu digelari al-arif billah. Mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ilmu pengetahuan. La ilaha illallah betul. Tapi di awal la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Tapi pengetahuan kita hanya sebatas pada indikasi. Apakah kamu tahu Habib Novel sudah sampai di Banda Aceh? Ya. Dari mana kamu tahu Habib Novel sudah sampai di Banda Aceh? Saya tahu karena ada stafnya. Saya tahu karena pesawatnya sudah sampai. Itu hanya baru sebatas alim. Tahu karena indikasi. Tapi orang yang arif, kamu tahu Habib Novel sudah sampai? Sudah. Dari mana kamu tahu? Saya sudah bersalaman dengannya, saya sudah ngobrol dengannya, dan saya sudah foto dengannya,
ini foto saya bersanding dengannya dengan baju kebesarannya. Jadi puncak kenikmatan surga adalah ketika ilmu pengetahuan, puncaknya mengetahui Allah yang disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wallahu a'lam Habib.